2 PIP. Akan mengunjungi beberapa stand di KMI Expo 2025 Universitas Tidar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari Fakultas Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Di sini kita kan ada tugas wawancara gitu ya Kak. Mengenai kayak budidaya tanaman lah. Ini produk Kakak ini kan masih termasuk dalam produk pertanian ya gitu ya Kak. Dari bahan singkong. Di sini jadi kita tertarik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai produk Kakak ini. Mungkin boleh dijelaskan kan dari proses pembuatan hingga apa saja untuk proses pembuatannya sendiri. Kita itu sebenarnya dari singkong fresh itu kita kupas, terus kita parut, setelah dibersihin dulu, terus kita parut, terus kita blender biar halus banget. Setelah itu kita endapin, setelah diendapin airnya dibuang, kita keringin. Setelah itu kita haluskan, jadilah dia tepung singkong. Setelah itu kita siapkan juga ada pewarna dari bunga telang, tepung singkong tadi sama air. Itu terus kita masukin ke blender, di blender jadi satu, terus kita masukin ke cetakannya, kita keringinnya dengan suhu sekitar 65 derajat sampai 80 derajat selama satu hari sampai 1,5 hari kayak gitu. Setelah itu udah bisa jadi kayak gini, sampai jadi kayak gini. Ini hasil sedotannya. Untuk proses produksi sendiri Kak, kan misal ini kan dari produk ini misal ada pesanan banyak ya, itu perkiraan proses produksi itu berapa? Untuk kapasitas produksi sendiri kita satu bulannya bisa produksi sekitar 6.000 pieces. Setiap harinya kita bisa menyelesaikan 200 pieces sedotan seperti itu. Sebelumnya ide ini tuh terbentuk dari apa ya Kak? Terbentuknya sebenarnya awalnya dari ngelihat produk di luar negeri. Jadi saya terinspirasi dari situ, melihat potensi di Indonesia itu sangat banyak coffee shop. Jadinya saya pengen dengan jumlah sedotan plastik di Indonesia tuh gede banget kan, saking banyaknya kafe. Jadi kita pengen ngubahnya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Kayak gitu. BTW kita salpok sama alat-alat di sebelah itu. Nah, kalau alat-alat di sebelah sini itu dari Nutrishop. Itu alat sortir buah jeruk. Betul. Ini boleh dilanjutkan. Boleh. Mungkin bisa dijelaskan? Ini merupakan inovasi dari kami, tim Nutrisort, yaitu mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura yang beranggotakan 5 orang. Nah, kami berinovasi alat ini karena Kalimantan Barat adalah penghasil jeruk terbesar nih Kak, jeruk siam madu yang biasanya diekspor. Tapi pada saat pencotiran itu masih menggunakan manual, sehingga petani itu memiliki kerugian yang besar hitungannya Kak, yaitu sortinya lama, buahnya busuk, sehingga mereka sulit dalam menentukan grade buahnya atau harga buahnya. Jadi kami hadirkan alat ini sebenarnya cuma prototipe Kak. Alat kita yang aslinya tuh seperti ini besar Kak. Nah, jadi buah jeruknya itu disortir berdasarkan grade-nya dari grade A sampai ke grade D. Jadi kita juga di sini menambahkan AI Kak. Jadi AI yang kita gunakan itu bisa membuat mengetahui warna buah jeruknya. Misalnya jeruknya udah matang, maka dia akan ting berbunyi atau terhitung sebagai dalam WhatsApp-nya gitu Kak. Gitu. Apalagi pas kita pergi ke kebunnya, petaninya tuh bilang satu kali panen itu bisa mencapai 45 ton Kak. Jadi dia kebingungan bagaimana nih cara nyotirnya. Pada saat kita ke kebunnya, terus bapaknya bilang, "Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya sangat membutuhkan alat ini," katanya Kak. Gitu. Begitu juga kami sudah melakukan observasi juga ke beberapa toko buah di Kalimantan Barat, dan mereka rata-rata untuk menyortirnya masih manual. Jadi kehadiran Nutrisort ini bisa membantu para pemasok buah, para panen buah. Keren sekali ya Kak. Untuk inovasi kedepannya mungkin ada nggak sih Kak yang selain jeruk gitu loh, biar kayak
Ya, untuk alat sortir ini juga bisa menyortir buah lain yang berbentuknya bundar ya. Ya, seperti manggis itu bisa. Kita juga telah memiliki hak patentnya juga Kak tentunya. Kita telah membuat mesin ini benar-benar harus terrealisasikan karena kita berharap bahwa kedepannya mesin kita ini sangat berguna tentunya bukan cuma untuk petani di Kalimantan Barat tapi se-Indonesia atau bahkan se-internasional juga. Karena kami sudah melakukan audiensi juga melalui daring bersama 4 negara seperti India, Yaman, Myanmar, dan sama Malaysia. Dan mereka sangat antusias sekali kehadiran alat ini. Dan itu mereka baru pertama kali juga melihat alat ini, ya, alat sortir ini. Dari ini Expo Kakak ini menarik kita untuk apa namanya? Kita datang ke sini karena kayak melihat itu, iya, di luar itu kayak kita kan nyari yang lainnya kan kayak budidaya biasa, tapi punya kakak itu kayak IoT, jadi kayak menarik kita ke sini untuk meneliti lebih lanjut. Terus apalagi ini tanamannya juga seger-seger ya teman-teman, jadi menarik kita tambah ke sini juga. Kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ini gimana ya Kak? Kayak awal budidayanya, terus kayak cara-cara ini bisa dijelaskan Kak? Kalau awalnya budidaya itu kan dari bibitnya ya. Kalau bibitnya tuh kita pakai rockwool namanya. Nah, di rockwool itu ada gak ya? Contohnya. Pokoknya rockwool itu nanti ditaruh di netpot ini. Ditaruh bibit. Nah, ini loh. Ini dipotong kotak-kotak namanya rockwool. Nah, terus bibitnya tuh ditaruh di dalamnya. Terus ditaruh di netpot. Netpotnya ditaruh di sini. Soalnya kan oh iya, dibaskom dulu selama 1 mingguan. Kalau misalkan udah ada tumbuh akarnya itu baru dipindahin di sini. Nah, kayak gitu. Untuk sistem nutrisinya kita manfaatin feses ikan. Feses ikan bisa feses lobster juga, kita nyediain lobster. Nah, itu buat apa? Si feses ikannya nyangkut di akarnya supaya jadi nutrisi gitu. Terus ditambah lagi pertumbuhan tanamannya pakai lampu grow LED ini namanya. Bisa dikontrol juga lewat smartphone. Begitu. Ya, ini gunanya buat apa ya Kak? Lampunya Ini pengganti cahaya matahari. Jadi medianya bisa diletakkan di dalam ruangan. Memang tujuannya target utama kita tuh perkotaan yang padat penduduk yang tidak punya lahan berlebih gitu. Nah, ini bisa ditaruh di dalam rumah gitu. Ini juga pakai panel surya juga Kak untuk Ya, ini karena kita mendukung renewable energy ya program itu. Jadi kita ya soalnya kita ya sebisa mungkin energi diperbarui gitu menggunakan panel surya salah satunya. Untuk mungkin kayak pupuknya ini kan pasti juga butuh pupuk juga. Untuk vitamin dari hidroponik ini juga pakai apa Kak? Pakai AB mix kita. Cuma AB Itu mix? ya aman sih buat ikan. Ya. Sama dari feses ikannya juga kan sebenarnya pupuknya, pupuk organiknya. Oke. Mungkin IoT apa aja ya Mas yang ada di sini bisa dijelasin? Nah, IoT-nya sih ada sensor pH, terus ada auto feeder. Auto feeder tuh pakan otomatis, jadi bisa disetting 30 menit sekali, 15 menit sekali, atau seharian sekali gitu. Terserah si usernya mau berapa kali. Terus juga ada lampu sama pompanya itu udah bisa disetting on off di smartphone si user secara real time. Untuk pemanenan sendiri itu biasanya ini panen berapa, diperkirakan berapa hari Kak? Tergantung sayur sih. Kalau misalkan ini sayur yang itu 40 hari, terus yang ini 30 hari, terus ada juga selada itu 30 hari juga cepet. Kangkung juga bisa sama di 40 harian. Yang tadi kan pertama ditaruh rockwool ya Mas? Ya. Itu setelah berapa lama baru dipindahin? 1 mingguan setelah muncul adanya akar aja sih. Kalau udah ada akar bisa ditaruh di media langsung. Rockwoolnya bisa disemprot aja pakai semprotan atau mau dikasih nampan, terus ada alasnya terus bolong-bolong gitu, itu bisa sih. Terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya dan juga memberi kami kesempatan untuk Semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih.
sekian keseruan kita mengunjungi expo di Universitas Sadar. Terima kasih, selamat menyaksikan.